Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianti Junaidi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai maraknya kasus penyakit akibat paparan asap rokok. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok atau KTR. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia. Pada tahun 2017, data World Health Organization menggambarkan Indonesia berada pada peringkat ketiga sebagai perokok terbesar dan terbanyak di dunia. Jumlah perokok berkisar 35% dari total populasi, yaitu 75 juta jiwa. Ditambah dengan tingginya pertumbuhan perokok dari kalangan anak-anak dan remaja sekitar 19,4%, dikutip dari Kementerian Kesehatan. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat dampak buruk merokok tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya yang terkena paparan asap rokok atau dikenal sebagai perokok pasif. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, dan banyak diantaranya merupakan zat beracun yang dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Merokok tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi yang besar. Biaya perawatan kesehatan akibat penyakit terkait rokok meningkat, sementara produktivitas tenaga kerja menurun akibat absensi kerja dan penurunan kapasitas fisik yang disebabkan oleh merokok. Dari data World Health Organization, membuat kebijakan untuk mengendalikan tembakau di Indonesia, memicu pro dan kontra, apalagi dikaitkan dengan hak asasi seorang perokok. Penilaian atas haramnya merokok di sembarang tempat hingga implikasinya terhadap perekonomian serta lapangan pekerjaan. Di sisi lain, sebuah kebijakan dapat dijadikan cara efektif untuk mengendalikan tembakau dan mengurangi perilaku merokok. Oleh sebab itu, pada tahun 2009, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana menguraikan rokok dan kebijakan kawasan tanpa rokok pada pasal 113 sampai 115. Dalam menciptakan Indonesia Sehat, pemerintah mengeluarkan peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman kawasan tanpa rokok. Selain itu, peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 juga memperkuat pengendalian produk tembakau, termasuk dengan menetapkan aturan kawasan yang wajib bebas dari aktivitas merokok. Begitu halnya peraturan di tingkat nasional. Banyak daerah di Indonesia yang telah menerbitkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Peraturan ini mengatur lebih detail tentang lokasi yang wajib menjadi kawasan bebas rokok dan penegakan sanksi bagi pelanggar. Kawasan tanpa rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak buruk ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis melalui penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Untuk itu, kawasan tanpa rokok bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan prevalensi perokok, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Adapun kawasan tanpa rokok mencakup beberapa tempat yang secara spesifik harus bebas dari aktivitas merokok, diantaranya fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum, dan lainnya. Meskipun kebijakan kawasan tanpa rokok telah diatur secara jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kawasan rokok, dan banyaknya orang yang masih merokok di tempat umum karena tidak mengetahui atau mengabaikan aturan ini. Adapun alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah ini. Yang pertama, penyediaan area khusus merokok. Dengan adanya ruang khusus, perokok tetap bisa merokok di tempat yang sudah ditentukan, tanpa harus mengganggu orang lain atau melanggar aturan di kawasan yang harus bebas dari asap rokok.
Area ini bisa ditempatkan di luar gedung atau tempat umum tertentu, sehingga tidak mencemari udara di dalam ruangan. Penyediaan area khusus merokok juga dapat membantu mendukung penerapan kawasan tanpa rokok secara lebih efektif. Saat ini banyak perokok yang merasa tidak memiliki tempat yang tepat untuk merokok, sehingga mereka cenderung merokok di sembarang tempat. Dengan adanya fasilitas yang jelas dan terpisah, mereka akan lebih patuh terhadap aturan karena tahu ada tempat yang disediakan khusus untuk mereka. Dari alternatif kebijakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu mengurangi pelanggaran kawasan tanpa rokok. Dengan adanya tempat yang jelas, perokok tidak akan lagi merasa bingung mencari tempat dan lebih cenderung mengikuti aturan. Hal ini membantu menekankan pelanggaran di area yang harus bebas asap rokok. Kekurangannya yaitu butuh biaya tambahan. Dengan pembangunan area khusus merokok, memerlukan biaya untuk membuat tempat yang layak dengan ventilasi yang baik. Hal ini biasanya menjadi beban bagi pemerintah atau pengelola tempat umum. Alternatif kedua yaitu pemberlakuan denda yang lebih tegas. Pemberlakuan denda yang lebih tegas bagi pelanggar kawasan tanpa rokok merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan ini. Saat ini banyak pelanggar kawasan tanpa rokok yang terjadi karena sanksi yang diterapkan kurang menimbulkan efek jerah. Dengan memperketat denda atau menambah jumlah denda yang lebih besar, diharapkan para pelanggar akan berpikir 2 kali sebelum merokok di tempat yang seharusnya bebas asap rokok. Maka dari itu, adapun kelebihan dan kekurangan mengenai alternatif ini. Kelebihannya yaitu dengan meningkatkan kepatuhan dan efek jerah. Dengan hukuman yang lebih berat, masyarakat akan lebih sadar pentingnya mengikuti aturan, dan ini membuat penerapan kawasan tanpa rokok lebih efektif dan lingkungan menjadi sehat. Kekurangannya yaitu butuh pengawasan yang lebih ketat. Dengan pemberlakuan denda besar dan sanksi, hanya efektif jika ada pengawasan yang ketat. Tanpa pengawasan, aturan ini mungkin sulit diterapkan dengan baik. Alternatif ketiga yaitu sosialisasi dan edukasi yang intensif. Sosialisasi dan edukasi yang intensif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok dan pentingnya kawasan tanpa rokok. Pemerintah perlu lebih efektif mengedukasi masyarakat melalui berbagai media dan platform, baik televisi, radio, maupun media sosial. Melalui sosialisasi ini, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan orang lain. Edukasi ini tidak hanya untuk perokok, tetapi juga untuk seluruh masyarakat agar bersama-sama mendukung penerapan kawasan tanpa rokok dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi semua orang. Adapun kelebihan dan kekurangan pada alternatif ini yaitu kelebihannya meningkatkan kesadaran masyarakat serta membuat lingkungan yang lebih sehat. Dengan edukasi yang terus-menerus, masyarakat akan lebih paham tentang bahaya merokok, baik bagi kesehatan diri sendiri maupun orang lain. Serta dengan edukasi yang baik, maka semua orang akan memahami pentingnya menjaga kebersihan udara. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif bagi semua. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan waktu dan biaya. Dengan sosialisasi dan edukasi ini membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah harus terus-menerus melakukan sosialisasi melalui berbagai media yang mungkin memerlukan sumber daya yang besar. Jadi dari ketiga alternatif kebijakan tersebut, saya memilih alternatif ketiga, yaitu sosialisasi dan edukasi yang intensif. Di mana dengan adanya sosialisasi dan edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahayanya merokok untuk diri sendiri dan asap rokok untuk orang lain. Selain itu, dengan adanya sosialisasi dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tempat kawasan tanpa rokok tersebut, karena tidak semua masyarakat, apalagi di kalangan anak-anak, mereka belum tahu di mana saja tempat kawasan tanpa merokok tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.